Oke, kita lihat pelan-pelan sekarang. Mulai pikiran-pikirannya, apa sih yang diperjuangkan oleh Al-Kindi, dan isu-isu utama apa, termasuk cara berpikir seperti apa yang dibawa oleh Al-Kindi ke dunia Islam. Orang Barat sering menjulukinya sang filosof Arab. Kalau dalam Islam dia disebut bapak filsafat Islam, karena dia orang pertama yang secara khusus dan serius mengkaji dan membahas isu-isu filsafat di dunia Islam secara disiplin. Apa sebelumnya nggak ada orang mikir? Kan filsafat itu mikir, ya banyak. Cuma isu-isu khusus kefilsafatan itu dimulai dari Al-Kindi. Apalagi dia sangat dikenal sebagai penerjemah buku-buku filsafat, dan dia sangat terpengaruh oleh filsafatnya Aristoteles. Ada tiga hal yang sangat berpengaruh dalam diri Al-Kindi. Yang pertama adalah Mu'tazilah, cara berpikir rasional. Yang kedua adalah Aristoteles. Dan yang ketiga Plotinus dengan neoplatonismenya. Aristoteles itu kan yang punya peripatetik awal, sementara Plotinus itu peripatetik generasi kedua, yang tadi pusatnya di Iskandaria. Oke. Katanya Al-Kindi, filsafat itu ilmu yang mengejar hakikat kebenaran sesuatu menurut kesanggupan manusia. Tak kasih tanda merah karena itu definisi yang khas dari Al-Kindi. Definisi filsafat sebelumnya selalu orang egois bahwa filsafat itu cari kebenaran titik. Seolah-olah manusia bisa nyampe ke kebenaran yang puncak. Nanti di Al-Kindi dijelaskan bahwa enggak lah, sak kuat-kuatnya akal ada beberapa kok yang enggak bisa dijangkau oleh akal. Maka Al-Kindi nambahi menurut kesanggupan manusia. Itu penting biar para filosof enggak arogan, enggak merasa bahwa pencapaiannya adalah yang paling puncak. Akal pun terbatas. Tapi penting, orang harus pakai akal. Maka filsafat itu nyari kebenaran menurut kesanggupan manusia. Isinya yang paling utama ilmu ketuhanan, yang ilmu keesaan itu sebenarnya sama tentang Tuhan. Ilmu keutamaan fadilah, maksudnya nanti etika. Dan ilmu tentang semua yang berguna dan cara memperolehnya, serta cara menjauhi perkara-perkara yang merugikan. Jadi ngomong tentang semua hal yang bermanfaat dan cara memperolehnya, juga semua hal yang merugikan dan cara menjauhinya. Itu semua filsafat. Jadi definisi ini ada bau praksisnya. Jadi filsafat itu tidak cuma mikir. Dan ini meloncat jauh. Kalau filsafat barat, orang sadar praksis itu sejak Karl Marx. Sebelumnya dianggapnya filsafat itu wacana-wacana akal. Tapi jauh sebelum Karl Marx, Al-Kindi sudah mendefinisikan filsafat dengan bau praksis. Makan abad 17. Sementara Al-Kindi abad 89, dia sudah ngomong praksis. Kata-kata menurut kesanggupan manusia, bahwa karena setiap manusia punya keterbatasan, setiap orang tergantung konteksnya, setiap orang punya kapasitas sendiri-sendiri, itu bagi saya jauh mendahului asumsi-asumsi berpikir orang hari ini yang disebut postmodern. Kesadaran tentang kapasitas manusia. Dan ini bagi saya canggihnya Al-Kindi. Jadi kita mengejar jauh-jauh Derrida, kita ngejar jauh-jauh Heidegger kemarin. Sebenarnya kalau diawali dari Al-Kindi kita sudah ketemu bahwa filsafat itu sebenarnya sesuai kapasitas manusia, dan ada tidak cuma teori, dia juga berbau praksis. Seperti yang kedua itu, tujuan seorang filosof itu bersifat teoritis dan juga bersifat praksis, bersifat amalan. Jadi orang bijaksana
filosof itu tidak cuma orang yang ngerti kebenaran, tapi juga orang yang bisa mewujudkan kebenaran yang sudah dia pahami dalam tindakan. Nggak penting kamu ngerti mana baik buruk, tapi nggak bisa menjalankan. Levelmu masih ilmuwan kalau masih ngerti, tapi kalau sudah bisa mewujudkan kebenaran, baru kamu bisa disebut filosof. Itu Al-Kindi. Jadi kalau cuma diskusi filsafat gampang, kalau cuma belajar filsafat, ngaji filsafat gampang. Yang berat itu setelah ngaji ini kamu bisa nggak mewujudkan kebenaran yang kamu temukan dari ngaji. Itu berat. Termasuk saya yang ngomong. Jadi ini usikum wa nafsi bitaqwallah ini kan berarti. Jadi yang ngandani saya sendiri karena tidak gampang loh. Nanti kita lihat kenapa tidak gampang. Kalau Al-Kindi menjelaskan sampai ke kenapa kok tidak gampang, karena ada unsur kejiwaan nanti. Jadi filsafat kalau di Al-Kindi itu adalah wacana teoritis sekaligus wacana praksis. Bukan cuma ngomong tapi juga mewujudkan. Kalau sekedar pengetahuan mana benar salah, mana baik buruk, insya Allah seumuran kita ini sudah lengkap wawasannya. Kamu sebenarnya nggak perlu capek-capek ngejar nyari mana kebenaran, mana yang salah, mana yang keliru, mana yang tidak pas dan seterusnya. Itu sebenarnya kamu sudah punya. Bekalmu sudah cukup. Yang berat itu ketika kamu tahu ini benar, terus diwujudkan, diikuti, dan ketika tahu ini salah, terus dihindari. Itu yang berat luar biasa. Hanya orang kelas tinggi yang bisa. Kalau di Al-Kindi, filosof. Jadi filsafatnya Al-Kindi definisinya agak khas dibandingkan definisi filsafat sebelumnya, termasuk yang dari Aristoteles. Jadi meskipun banyak para ilmuwan barat yang menuduh Al-Kindi dan kawan-kawan itu tidak original, peripatetik itu hanya melanjutkan saja budaya Yunani, sebenarnya originalitasnya luar biasa. Termasuk ketika nanti disambungkan dengan keimanan masing-masing filosof. Ya, jadi itu filsafat menurut Al-Kindi.